Jurnal PhD Student Traveler bulan ke-37 sampai ke-39. Seperti biasa, video rapelan. Um, Halo semuanya, it's me again. Uh, Sekarang hari ini tanggal 30 Desember 2023, yang mana bisa dibilang akhir tahun ya. Lusa udah berganti tahun. Tentunya sebagai orang dewasa, pergantian tahun tuh it feels so terrifying gitu. Ya, ya mungkin dengan segala hal yang terjadi dan intinya kayaknya nggak tahu ya, dulu waktu kecil tuh pergantian tahun kayaknya kalau kita sebagai anak kecil senang-senang aja gitu, kayak look forward gitu. Tapi kalau sekarang lebih kayak mixed feeling aja sih. Uh, Apalagi kalau lagi sekolah gitu, entah kenapa kayak double anxious gitu. But anyway, I'm gonna start with a very good news yang mungkin good newsnya sudah sangat terlihat sekali di layar ini. uh, I'm so proud that I want to announce that I finally published my first PhD paper. Tada! Yeay. Jadi mungkin untuk jurnal kali ini yang akhirnya ada sedikit sharing output yang benar-benar esensial ya untuk PhD gitu. Sebelum-sebelumnya kan tahu sendiri ya, videonya tuh kayak nggak jelas dan lebih ke banyak curhat. But this time I'm proudly presented you um, my first. I think this is very first paper that I submitted into international journal. Jadi sebenarnya kalau pengalaman nulis apa ya, paper ilmiah gitu sebenarnya pernah ya. Saya sendiri dulu waktu S1 pernah ikut conference dan pernah apa namanya, papernya masuk proceeding gitu-gitu ya. That if that counts, this is not the first. I mean, in terms of publishing like scientific article or a paper. But this one, I feel like uh this is like a blood and sweat, man. Like um paper ini tuh mungkin lain dari yang lain lah gitu. Meski tentunya proses nulis di paper-paper sebelumnya juga tough, berat, tapi paper yang ini tuh saya benar-benar ngerasa, aduh, investasi effortnya tuh udah besar banget dan wah udah jumpalitan, udah rewrite, revise dan bolak-balik gonta-ganti. Jadi bener-bener entah kenapa saya ngerasa ini super duper bangga banget gitu akhirnya bisa nyelesain satu paper. Yang sebenarnya tentu harus di uh, disclaimer lagi, satu paper di lab saya itu tidak berarti sudah bisa lulus sidang dan lulus, karena lab saya mensyaratkan publikasi harus 2 untuk S3, so it's not the end, but this is such a huge milestone for me. Dan ini adalah semacam kropan dari apa, halaman pertama paper saya. Tentu kalau misalnya mau baca dan ada yang penasaran dengan papernya, I think I have to say this is very interesting paper. Dan outcome-nya sendiri juga satu sisi saya ngerasa puas gitu ya dengan menulis, mendapatkan hasil datanya, terus kemudian menganalisis segala macam gitu. Jadi judul paper pertama saya untuk syarat PhD saya adalah ini dia nih. Serious Game Motivation and Learning, Study on Marginalized Youth. Jadi ini dia. Jadi saya sebagai penulis pertama dan profesor saya sebagai penulis kedua. Dan prosesnya alhamdulillah tidak lama, tapi tentu ya mungkin udah diceritakan di jurnal-jurnal sebelumnya. Proses saya sendiri dari nulis sampai dapat approval sensei atau profesor tuh lamanya naujubillah ya Allah. Itu udah bawaannya kayak mau nangis kali. Jadi saya kayak udah mulai mikirin paper. Jadi gimana ya proses saya nulis paper itu? Jadi kan saya prepare-nya itu adalah 2 paper ya untuk syarat lulus ini. Jadi sebenarnya ini tuh adalah paper kedua saya.
Jadi kalau secara timeline tuh awal mula ngerjain paper tuh di paper pertama dulu. Ini kayak macam paper teori lah ya, paper semacam review. Jadi saya sempat ngerjain ini duluan. Nah, paper yang ini tuh dikerjakan setelah paper draft paper pertama selesai. Tapi kemudian something happen segala macam. Jadi akhirnya paper pertamanya tuh draftnya yang sudah ada tuh sempat dapat feedback dari profesor, sempat ditahan dulu dan akhirnya kita majuin paper kedua ini gitu. Jadi paper kedua ini lebih ke paper yang berdasarkan dari data empiris atau dari fieldwork ya, dari hasil data primer lah gitu bahasanya ya, data yang dikolek secara langsung dari lapangan gitu. Jadi paper kedua ini akhirnya didulukan dan akhirnya ya udah akhirnya diseriusin apa di apa dikerjain sampai beres lah sampai dapet kesimpulan segala macam dan akhirnya setelah ngobrol banyak akhirnya udah kita mutusin untuk majuin paper kedua ini dulu gitu yang akhirnya itu pun juga nggak sebentar ya proses apa revisinya gitu ya Allah tiba-tiba kalau diinget-inget gitu ya gila tough banget saya sendiri sebagai orang yang sebelum mutusin S3 ini tuh saya sama sekali nggak punya pengalaman, nggak pernah berkarir di dunia riset gitu ya jadi atau sebagai dosen jadi saya kan benar-benar masuk S3 ini posisinya beberapa tahun vakum jadi dari lulus S2 kemudian abis itu jadi profesional lah jadi praktisi saya jadi konsultan terus bikin usaha segala macam jadi sama sekali nggak ke expose atau nggak berkecimpung di dunia tulis menulis ilmiah dan bahkan kayak mungkin riset yang sifatnya sangat akademik gitu ya. Jadi kalau riset di bisnis kan beda ya. Riset bisnis tuh kan emang lebih ke untuk tujuannya untuk nge-create produk atau untuk ya untuk promosi segala macam gitu loh. Jadi benar-benar beda banget gitu. Jadi saya ingat banget awal mula saya starting mulai nulis ini bikin draft nih, wah itu prosesnya tuh benar-benar nguras pikiran dan saya sendiri juga, iya pastinya lah upside down gitu kan ngerasa kadang nggak pede ngerasa kayak tiba-tiba kayak ya ada rasa krisis kayaknya nggak layak buat jadi apa dokter segala macam hanya karena dari proses menulis itu sendiri gitu jadi benar-benar profesor apa proses menulis ini tuh nggak cuma sekedar mengasah menguras kita skill kita otak untuk mikir gimana cara buat tulisan yang compelling dan bisa apa ya mungkin bisa dibilang groundbreaking gitu memberikan sesuatu ilmu baru gitu ke pembaca gitu tapi juga ya secara batin tuh wah gini banget gitu maksudnya benar-benar bikin saya campur aduk lah gitu loh secara emosional gitu tapi alhamdulillah finally jadi akhirnya setelah 3 tahun plus plus berkecimpung di studi doktoral akhirnya saya bisa at least menghasilkan satu publikasi ilmiah which is this one. Um, dan benar-benar baru dapat apa notifikasi papernya publish tuh baru 2 hari lalu nih ya nih kalau dilihat tanggal ini tuh jadi baru 2 hari lalu sekarang kan udah tanggal 30 jadi saya ngerasa kayak emang mungkin kado tahun 2023 lah ya selain mungkin selain berhaji itu juga salah satu kado terindah saya sama suami dan ini salah satu kado lain yang ya untuk menutup tahun dengan rasa sedikit tenang gitu loh meski tentunya dengan berganti tahun harus kerja lagi balik mulai nol lagi lah gitu mode Pertamina lah gitu jadi starting lagi nulis paper yang baru terus juga belum prepare buat disertasi ya karena disertasi sama paper itu hal yang berbeda. Em, jadi ya itulah satu sih relief tapi oke, I have to move forward gitu tapi akhirnya ini sebenarnya momen yang sebenarnya saya tunggu-tunggu banget at least bisa bisa tembus dulu lah, bisa ngelangkah satu langkah aja, langkah kecil aja tuh udah kayak ngerasa udah ya bangga banget gitu. Jadi ya tiny progress is a progress gitu loh. Jadi ya itu yang harus diingat-ingat. Jadi kita nggak selalu sih pesan terbaik kalau selama di sekolah S3 nih ya jangan pernah menyepelekan progres kecil yang kita dapetin gitu loh. Jadi itu benar-benar menurut saya mindset baik lah gitu. Jadi nggak selalu mikirnya outcome yang besar gitu, tapi outcome besar itu diciptain dari outcome yang kecil-kecil gitu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau mungkin di sini ada yang nonton videonya dan mungkin tertarik dengan paper saya
bisa dicek nih apa linknya DOI-nya bisa dicek. Dan ini papernya open access, jadi bisa di download PDF-nya dan bisa disebarkan, digunakan apa disitasi segala macam, feel free gitu ya. Dan paper ini mungkin ini abstraknya, saya kayaknya nggak perlu ngejelasin lebih jelas, lebih panjang, tapi in general studi ini paper ini membahas tentang bagaimana serious game yang mana di sini saya pakai game yang saya develop sama peneliti di Australia. Kebetulan saya sendiri sama tim Australia ini kita emang pernah ngegarap project bareng gitu. Kita ngedevelop game namanya Water Champions Game. Jadi gamenya itu uh, berupa board game yang bertemakan tentang air dan sanitasi dan juga sedikit menyinggung tentang urban water planning lah gitu loh. Jadi melihat kota atau melihat satu area region gimana caranya untuk bisa apa namanya menciptakan kota yang ramah air gitu. Intinya game ini digunakan untuk mengecek atau untuk mengakses gitu kayak kalau apa kelompok anak-anak dari kelompok marginal atau kelompok dari keluarga yang gak mampu apakah bisa belajar dan bisa mendapatkan motivasi dari proses belajar melalui permainan Water Champions Game. Nah, jadi paper ini apa berfokus pada sebenarnya dua hal sih. Secara umum, yang pertama tentang peningkatan ilmu dan skill gitu loh. Jadi terkait dengan knowledge gain, sama yang kedua terkait dengan motivasi. Motivasi apa sih yang sebenarnya menjadi dasar anak-anak ini untuk mau berbelajar lewat permainan gitu. Jadi dua hal itulah yang menjadi tujuan dari paper ini gitu. Jadi mangga kalau apa eh ada yang tertarik mau baca atau ada yang mungkin juga ingin melakukan riset yang sedikit-sedikit mirip gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi satu apa namanya satu acuan gitu. Em, dan saya juga jujur seneng banget karena riset serious games itu atau serious games itu bisa diartikan educational game ya atau game untuk pembelajaran. Satu sisi studi itu sebenarnya ada banyak banget di dunia ini, tapi memang lebih banyak konsentrasi wilayahnya yang dijadikan sebagai subjek studi itu banyaknya dia biasanya ya di daerah-daerah Western ya kayak Eropa, Amerika. Terus ya Asia mungkin ada juga beberapa, tapi sebenarnya kalau yang berfokus di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia itu belum banyak ada, tapi tentu aspek yang ditelitinya berbeda gitu ya. Apalagi yang menyasar pada kelompok eh, marginal gitu loh. Jadi kelompok apa namanya dari kelas ekonomi tertentu gitu. Tentunya kalau studi game tuh banyak banget dan ya mereka nggak melihat subjeknya sendiri gitu si pengguna atau pemainnya atau si pelajarnya tuh berasal dari kelompok mana ya. Diasumsikan studi-studi yang ada tuh asumsinya selalu apa namanya iya semuanya sama gitu loh, sama rata gitu loh. Jadi apa aspek latar belakang ekonomi, sosial ekonomi tidak dijadikan sebagai pertimbangan lah di dalam studi itu. Dan insya Allah mungkin studi saya bisa sedikit memberikan tambahan lah di 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 bagian itu gitu. Intinya itu sih highlight pertama yang ingin saya share di jurnal ini. Entah kenapa saya biasanya kalau akhir tahun tuh pastinya nervous, kayak langsung mikir, oh gimana ya, gimana ya. Dan pasti sampai sekarang pun saya juga mikir berganti tahun, uh, yang dipikirin tuh banyak lah. Apalagi, um, iya pasti yang pertama mikir, aduh pengen segera lulus, pengen bisa, pokoknya intinya bisa nyelesain semuanya dengan waktu yang terbaik segala macam. Terus pertimbangan kedua juga, perlahan juga mulai mikirin, aduh apa sampai ya berapa lama bisa stay di Jepang dan juga terkait dengan financial condition yang ya tentunya ada imbasnya karena perpanjang beasiswa kan sudah tidak ada lagi gitu. So far sih alhamdulillah ya saya sama suami masih part time job ya untuk bisa nutup biaya hidup di sini. So far sih sebenarnya kalau dibilang kesulitan sih alhamdulillah banget nggak mengalami kesulitan banget gitu ya. Tentunya kalau yang namanya kerjaan part time itu kan kadang ada kadang enggak gitu kan jadi nggak tetap gitu loh tapi alhamdulillah sih selama 3 bulan terakhir ini suami masih bisa tetap kerja saya juga masih bisa ngambil job juga gitu. Nah tapi
pastinya saya sih mulai ngerasanya sebenarnya part time job tuh nggak ada nggak gimana gimana gitu, tapi sekarang tuh ya apalagi kalau menjadi pelajar tuh kan ibaratnya yang namanya sekolah sama kerja tuh kan ibaratnya asumsi energi kita ya sama-sama aja gitu kan. Ya kalau kita ya apa kerjanya lebih banyak kan energi kita buat belajar semakin ya berkurang dong gitu loh. Kalau saya sih begitu ya, saya nggak tahu apakah ada orang yang sekuat ibaratnya ya dia bisa menjaga pace atau tempo atau produktivitas dia di studi tapi bisa tetap sama stabil ketika dia ngambil kerja. Kalau saya pribadi saya nggak bisa gitu. Saya udah kayak udah mulai ngerasain gampang capek gitu ya, apalagi kalau part time job saya sendiri kan apa nge-guide turis. Sebenarnya kerjaannya fun banget, menyenangkan, bisa ngobrol sama orang, jalan-jalan keliling Kyoto segala macam gitu. Dan juga saya jujur part time job saya tuh ngasah banget bahasa Inggris saya, ngasah pemahaman saya terhadap Kyoto, ngasah ngasah banyak hal lah. Jadi terutama di sejarah ya. Jadi saya tuh benar-benar apa emang rasanya beda banget lah kalau emang kita ibaratnya datang turis, kalau tidak ada apa ya tuntutan untuk bisa memahami tempat itu ya jadinya kayak ya udah bisa dipelajari kapan aja, tapi karena tuntutan pekerjaan jadi memang harus pelajarin gitu kan, supaya bisa ngejelasin tamu ke tamu yang saya apa guide gitu kan. Jadi intinya tadi jobnya sebenarnya tidak ada masalah, tapi tentu ya yang namanya kerjaan tetap kayak sefun 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 apapun tetap pasti membuat capek gitu loh. Jadi sebenarnya pertimbangan saya di situ sih lebih ke kayak bukan di masalah duh harus kerja males, sebenarnya nggak, bukan di ininya, tapi lebih ke memanage energinya aja sih, memanage energi untuk ya gimana ya, ya di titik gimana, oke kapan cukup, oke saya kerja seminggu sekian jam aja, habis itu ya waktu diatur untuk urusan studi, untuk nulis, untuk baca segala macam gitu, karena saya benar-benar ngerasain banget ya yang namanya apa apa nulis, baca, ngolah data itu tuh menguras energi, meski kelihatannya kayak cuma duduk duduk ngelihat laptop gitu, tapi tidak semudah itu ya Ferguso. Jadi eh menulis akademik tuh nggak semudah yang dibayangkan gitu. Saya harus bilang sih nggak yang kayak cuma bisa duduk ngelihat misalnya paper terus nyari ide gitu. Itu wah kalau saya sih mutar-muter ya. Jadi untuk harus ngoret-ngoret dulu. Kadang juga kalau badan lagi capek, kalau lagi apa tuh nggak bisa gitu loh. Saya kadang juga menyadari kalau udah posisi habis part time job terus capek banget tuh saya udah tahu nggak bisa maksain. Kalaupun dipaksain, saya yakin outputnya nggak akan bagus gitu. Jadi makanya saya kadang perlu juga misalnya saya sendiri sih kerja nggak tiap hari, tapi ya diseling gitu ya. Kadang misalnya let's say hari Senin kerja, Selasanya berarti off. Kadang misalnya hari berikutnya kalau capek banget, hari berikutnya nggak benar-benar full kerja ya. Jadi misalnya istirahat dulu setengah hari, habis itu baru lanjut buka laptop kerja lagi gitu. Jadi ya intinya worry-nya di situ aja sih, lebih ke manage prioritas dan ya energi sih yang menjadi concern gitu. Karena ya, tapi satu sisi kalaupun saya oke lah saya fokus studi aja nggak mikirin nyari uang buat ini, nggak bisa juga gitu kepikiran bawaannya kan, jadi tetap meski ya suami juga part time job dan apa dia juga bisa dapat income yang lebih stabil dari saya gitu loh, tapi tetap aja lah kita harus nggak bisa cuma ngandelin satu orang gitu loh, jadi saya harus kerja berdua terus apa supaya kita juga bisa bayar bayar all the bills dan groceries dan segala necessities yang bisa kita yang harus kita bayarkan gitu. Jadi kalau saya sih masih tetap mau nge-keep part time job gitu. Jadi nggak benar-benar full off gitu. Dan tentunya lagi pertimbangan lainnya adalah ya mikirin kapan lulus itu juga ngaruh kan. Karena misalnya let's say saya sempat planning pengen lulus di Juli, tapi kemudian kadang mulai agak-agak kayak ragu-ragu lulus nggak ya, lulus apa beres nggak ya di bulan itu, jadi ya tetap harus punya yang namanya emergency plan juga, plan B-nya kalau misalnya harus nambah itu kan ada financial impact-nya juga gitu ya, artinya harus nyiapin apa harus mungkin nabung untuk jaga-jaga kalau misalnya harus nambah beberapa bulan lagi untuk
extend gitu. Kadang banyak banget kan faktor-faktor X yang kadang kita nggak tahu gitu. Jadi kalau saya sih lebih ke ancer-ancer, nggak mau juga relying sama tabungan gitu. Misalnya let's say kita punya tabungan nih ya, dan tabungannya let's say cukup buat 6 bulan ke depan misalnya. Di situ kalau saya prinsipnya nggak kayak apa ya, nggak yang udahlah bisa tenang 6 bulan, nanti kalau misalnya udah habis tabungannya baru kerja lagi gitu. Karena kalau saya sih percaya banyak banget hal yang nggak terduga yang bakal terjadi, dan tentunya selama 3 bulan ini juga saya dapat hal-hal tak terduga yang akhirnya ada imbasnya ke keuangan saya juga gitu loh. Jadi harus ngeluarin uang dengan jumlah yang nggak sedikit segala macam, dan yang akhirnya ya iya tentunya nggak, dan itu pun uang itu bukan untuk biaya sehari-hari untuk bayar misalnya kosan, apa, belanja ke supermarket gitu-gitu gitu loh. Itu biaya tak terduga di luar dari necessity, apa, biaya, apa sebetulnya, biaya living cost gitu. Jadi makanya kalau saya sih, meski misalnya saya udah sempet apa punya tabungan nih ya buat jaga-jaga berapa bulan ke depan, tetap saya sih ngerasa kalau selama bisa masih kerja, baiknya mending kerja gitu. Dan saya juga bukan tipe mahasiswa yang kayak bisa kerja terus-terusan gitu loh. Jadi tetap perlu semacam transisi gitu loh, apa ya sebutannya ya. Ibaratnya saya nggak bisa kayak kerja terus-terusan misalnya Senin sampai Jumat gitu. Kadang juga butuh ibaratnya refreshing gitu ya, butuh jeda. Nah, saya pikir jedanya mungkin bisa saya pakai buat part time job, bukannya buat senang-senang ya. Tapi tetap bukan berarti saya sama sekali nggak senang-senang juga. I still play games, I still play Nintendo very actively every night, almost every night, not every night, but um, I also watch YouTube. Jadi I also take some time to have a break. Tapi apa namanya, sekarang sih kalau saya lihat beberapa minggu terakhir nih, emang hidup saya lebih banyak kayak buat baito sama ya buat apa tuh namanya, buat nulis paper gitu. Meski saya sempat di Desember ini tuh sempat ngambil part time job banyak banget, dan berakhir saya kecapean, dan akhirnya tuh target saya meleset buat ngeberesin draft kedua, dan akhirnya makanya ini saya tanggal 30 Desember sedang berada di kampus, sedang mencoba untuk menambah apa paragraf di draft saya yang harapannya mudah-mudahan bisa disubmit segera. Mungkin ya karena ini sekarang posisinya juga orang udah mulai libur segala macam, jadi ya udahlah, saya ngerasa sudah. Jadi saya sempat masang target untuk ngirim draft ke profesor saya itu sebelum Natal. Karena saya tahu profesor saya orang Eropa, dan Natal tuh sesuatu yang sacred ya, sampai sampai tahun baru gitu. Jadi yang kayak kalau ya sebenarnya bisa aja sih ngirim ngirim draft paper di saat kayak gini, tapi saya ngerasa ya udahlah, mungkin kasih beberapa hari lagi, mungkin awal Januari lah saya mau coba target ngirim draft, um, draft ke berapa ya, pokoknya saya sempat ngirim outline segala macam, terus ngirim kayaknya mungkin draft kedua kali ya, jadi ngirim draft kedua, dan mudah-mudahan juga dengan adanya tambahan waktu ini ya kualitasnya bisa lebih bagus gitu. Let's see, intinya pokoknya Bismillah lah. Ya, tahun berganti tentunya. Ya, mudah-mudahan ya tahun berikutnya, tahun depan atau 2024 tuh pasti tentunya doanya untuk selalu yang terbaik gitu ya. Dapat kesehatan, dapat perlindungan, dan dapat kemudahan gitu. Dan saya udah nggak lagi kayak bikin-bikin resolusi-resolusi segala macam. Uh, I think realistically, I just want to graduate and hopefully to find a good job, and yeah, and other personal wishes that I would like to have in the future. Dan tentunya mungkin having this as the first one is kind of a good sign. Hopefully, mungkin ini juga jadi ya inilah motivasi di akhir tahun gitu. Jadi kayak udah ada satu milestone, dan it's time to go for the next one. I feel like ya tentunya apa, Allah nih udah ya sudah mengatur segala sesuatunya lah dengan indah, dan apapun yang terbaik gitu ya. Kadang kita kan suka mikir, aduh kapan-kapan gitu. Tapi ya alhamdulillah waktunya datang juga gitu. Saya dari dulu menanti banget kayak, ya ampun kapan ya submit, kapan ya dapat approval, kapan ya bisa di accept papernya gitu. Jadi penantian itu ya selesai, dan sekarang waktunya adalah penantian baru untuk bisa
paper kedua bisa di accept dan dipublish dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Well, itu sedikit highlight terkait PhD journey yang mudah-mudahan akan ada titik ujungnya ya, insya Allah mudah-mudahan uh, apa Allah memudahkan dan saya juga tetap ikhtiar, tetap berusaha dan konsisten um, dalam menyelesaikan studi ini gitu. Dan alhamdulillah, tapi memang ya itu ya terkait dengan keputusan kenapa extend saya itu di Jepang kan sebenarnya extend itu kan tidak ada kewajiban harus di sini gitu kan. Jadi kalau besok habis kayak ya udah kita sebagai studentnya ya boleh memilih apa mau pulang beresin dari apa negara asal gitu atau ini kalau saya ngerasa emang nggak akan berat banget gitu dan saya mikirnya mungkin perpanjang di sini biar bisa masih dapat bisa deket sama kampus, bisa deket sama profesor gitu. Jadi mungkin akan lebih ngebantu lah buat bisa beresin gitu. And it seems I made the right decisions. Ya intinya itu. Habis itu bingung apa lagi yang mau diceritain. Sedikit mungkin catatan akhir tahun ya. Saya biasanya suka bikin apa tulisan catatan akhir tahun, but I think I have to write it on my diary. Because the catatan akhir tahun on my diary will be quite personal. So uh, I think for this one, yeah, this year was a good year, I guess. Ya tergantung kita ngeliatnya gimana, tapi tentu akhir tahun selalu kita menjadi apa ya? Menjadi apa ya? Kita jadi kontemplasi aja sih gitu loh ngeliat dan ya pada akhirnya kita selalu diingatkan untuk terus bersyukur selama kayak masih diberi sehat, masih bisa makan, masih bisa tidur, itu udah kayak it's already a blessing gitu ya. Tapi tentunya ya kita tahu sejak Oktober ada apa saudara-saudara kita ada yang nggak seberuntung kita gitu loh. Tentu itu juga membawa kesedihan juga buat buat kita gitu ya. Meski kitanya jauh dan tidak ngerasain, tapi ya tadi dengan apa yang kita lihat di media itu it's so painful for me. um, Tentunya yang bisa kita lakukan di sini ya berdoa, mendoakan dan melakukan apa yang kita rasa benar gitu. Um, Ya mungkin itu juga ya harapan lain gitu ya. Um, karena kalau melihat ya dunia ini kok kadang masih aja ya terpikir untuk berperang, untuk saling benci, untuk saling membunuh dan segala macam. Kok kayaknya I think kita bisa lebih baik gitu loh dari itu gitu loh. Mungkin kita tahu histori in humankind sebelumnya tuh apa-apa kita selalu perang, selalu pokoknya saling inilah gitu loh, nggak bisa hidup berdampingan dan apa berdamai dan juga menjaga hak dan kewajiban masing-masing gitu. But I hope also ya di luar dari apa yang saya jalani di sini ya, I wish for the best for those who should get their rights to own their land gitu ya. Dan tentunya mudah-mudahan ya karena Allah yang paling maha mendengar yang bisa me, ya melakukan apapun gitu loh baik ke kaum yang zolim baik ke kaum yang tertindas gitu jadi um, ya saya benar-benar berdoa banget gitu loh semoga apa namanya perang Israel dan apa Gaza bisa selesai dan they can just stay away from uh, land of Palestine gitu karena it's a ya it's very depressing ngebayangin ngeliat anak-anak dibunuh gitu loh dan kadang itu dia ya saya ngerasa apa ya kadang ada muncul-muncul standar ganda lah gitu loh ketika ya ada orang-orang yang berkoar-koar human rights segala macam tapi ketika urusan apa yang terjadi di Gaza ya mereka diam aja gitu loh jadi itu kayak bukan urusan jadi itu kadang it kind of haunts me gitu loh ngelihat kok orang apa milih-milih gitu ya dalam membela kemanusiaan gitu loh. Jadi itu yang kadang saya agak ngerasa ya kadang at some point ya
manusia itu kan ya political gitu loh. Kalau ya artinya melakukan sesuatu yang dia mungkin relate gitu loh, yang dia bisa dekat gitu loh. Tapi kalau imagine gitu loh, maksudnya ngelihat anak-anak mati ditembak berdarah gitu-gitu tuh, I couldn't stand it gitu. Jadi dan ya regardless of religion, race apapun itu gitu loh, kita we should condemn gitu loh. Apa kekerasan bahkan itu udah menurut saya udah crime tingkat tinggi banget gitu loh. Ngelihat anak-anak di slaughter gitu loh. Yang mana mereka tuh innocent gitu loh, dan juga yang bikin saya lebih terenyuh tuh kalau di Twitter suka ngeliat juga, iya, imbasnya nggak cuma ke manusia, ke animal, hewan-hewan yang di sana gitu loh. Saya ngelihat ada kucing yang direscue dari reruntuhan, terus juga ada anjing lumpuh kayak, kadang saya ya kadang bayangin kalau misalnya let's say yang pro Israel gitu ya, yang keluar-keluar pro Zionis gitu, terus dia animal lover tuh gimana gitu loh, maksudnya cara mikirnya gitu loh, maksudnya berarti apa dia tadi dia ngepro, ya ngebiarin Zionis tetap ngebom ngebunuh ya, terus ngelihat anjing juga ikut dibunuh ya dia ngerasa oh it's fine gitu loh. I think it's kind of, I can see some hypocrisy there gitu loh, jadi kayak but still iya, ini is just my thought gitu loh. Jadi what I can do for now, I can just pray for them. Um, dan mudah-mudahan Allah segera memberikan apa, ibaratnya, ya saya nggak mau bilang azab ya, ya azab ke orang yang menganiaya dan merusak uh, apa tanah Palestina gitu. Dan semoga warga Palestina atau Gaza bisa selalu dapat perlindungan apapun itu, dan bisa bersabar dan diberikan ketabahan gitu. That's kind of my pray for the end of this year as well. Ya, anyway, terus juga mungkin satu hal lain yang mungkin saya pengen juga cerita. Iya, saya nggak ngerasa juga sih setahun tuh berlalu cepat banget gitu ya. Kayaknya Desember tahun lalu tuh kayak berasa just few months ago gitu loh. Nggak 12 bulan yang lalu gitu loh. Bener-bener time fly so much. Saya inget banget Desember 2022 ya, posisi saya masih di sini, lagi di sini. Dan tentunya waktu itu kayaknya it was a very cold winter. Dan sekarang sebenarnya winternya entah kenapa agak sedikit anget ya. Tapi emang sudah ada artikel sih yang bilang kalau Badan Meteorologinya di Jepang ini udah bikin announcement kalau kita harus bersiap-siap sama yang namanya warm winter gitu loh. Jadi winter nggak sedingin kayak dulu-dulu gitu. Saya ingat banget tahun lalu tuh it was very cold, I guess. I don't know if we had snow back then. I'm not sure. Um, dan juga yeah, I remember that day, almost, not almost exactly, but it was December 22nd, 2022. I lost of my best friend. Um, oh, it's been a year. No, I won't cry again. Um, tentunya kayak ya, it was very cold winter, and I remember I got a call when I was walking to my campus. So I had a call from my friend, and then my husband called me. Back then, my husband was in Indonesia. Yeah, and then I got that news. So my friend passed away, and of course, I was totally having a mental breakdown. Yeah, and I can't believe it's been a year. So basically, it's a year that I lost him. Dan beberapa hari lalu, jadi di tepat di 1 tahun, apa namanya, tepat 1 tahun teman saya pergi, berarti kemarin ya tanggal 22 Desember gitu. Actually I had a dream, I dream of him. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa mimpiin dia gitu ya. Ya tentunya mikirin dia pasti gitu ya. Sejak kehilangan teman saya ini tuh apa? Oh my God, actually I have no intention to cry in this video. This is supposed to be just, a normal video.
Um, jadi sejak teman saya pergi tuh ya tentu mungkin life goes on gitu ya. Kita ngelakuin hal yang biasa. Saya masih bisa ketawa, bisa main, bisa karena ini. Pokoknya ya just like normal days gitu. Tapi tentunya ketika udah kehilangan orang yang kita deket banget gitu ya, it change gitu. Ya tentu ada beberapa hal yang kadang kita bikin ya kita inget inget dia gitu. Terus juga tiba-tiba tuh entah kenapa tuh cara kita juga ngelihat ya mandang kehidupan tuh juga udah ya ada sedikit yang berubah gitu loh. Jadi entah nggak bisa saya jelasin juga gitu. So that day satu tepat setahun pas dia apa pas dia pergi gitu. Jadi kemarin tanggal 22 Desember tuh saya mimpiin gitu. Very brief gitu loh. Jadi karena saya tuh sering mimpi macam-macam kan. Mimpinya kadang entah waktu itu karena lagi kadang kalau lagi capek tuh mimpinya suka nggak karuan gitu. Dan hari itu maksudnya saya juga agak capek sih. Terus tidur tidur eh pokoknya saya tidurnya kayak lumayan lama waktu itu malam itu. Terus ya saya mimpi inget banget di saya kayak ada di sebuah di jalan gitu. Terus tepat di kiri saya tuh teman saya gitu loh. Dan dia cuma ngomong, "Hey Nis, apa kabar?" gitu loh. "Apa kabar lu?" gitu. Jadi dengan intonasinya dia banget gitu loh. Jadi dia cuma bilang gitu doang, "Hey Nis, apa kabar lu?" gitu. Terus udah di situ beres. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada ngobrol-ngobrol lagi gitu loh. Jadi just that's all gitu loh. Yeah, maybe that dream kind of said that I really miss him. Dan iya ya, pas saya bangun tuh saya langsung baca Al-Fatihah gitu ya. Ya, ya, I hope he's happy now. Um, and I'm sure he's kind of looking at me now, like sitting here and while I'm working on my paper. God. Yeah, I think it's just yeah, I really miss him. That's all. Jadi, uh, ya kehilangan temen tuh it means so much sih. Uh, jadi dia ini teman saya dari SD kelas 2 kita kelas 2 kelas 1 ya. Jadi saya sama dia udah berteman kurang lebih 20. Saya ketemu dia kayak waktu kita umur 7 tahun, kita teman sebangku. Dan since then we become best friend. Like kita nggak pernah semacam kayak keputus dan lost contact atau apa gitu. So jadi kita masih temenan bahkan sampai dia udah punya anak 2 tuh kita masih temenan gitu. Kita masih kontak-kontakan, masih iya, jadi 7 tahun berarti iya, berarti kita udah temenan sekitar 26 tahun atau 27 tahun ya. Jadi udah lama banget sih. He's kind of yeah, one of my friend who I have longest relationship with, also with my other two friends. Yeah, I really miss him. Miss you, Dan. I miss you so much. And I hope you're watching me and you're with me until I graduate until until I know that you know that you know my dream, right? And so I'm sure you will witness that in the future, sooner or later. So ya Al-Fatihah buat teman saya, sahabat saya. I think he's more than just my best friend. I don't know. I cannot say a word to describe him. So he meant so much to me actually. Gosh. Bentar ya. Anyway, ah, it's okay. Sadness is not something bad. I think being a grown up
I think embracing sadness is very important for our kind of growth. And I do believe, yeah, remembering him. Yeah, actually, I promised to myself I want to remember him in a kind of nice, joyful way, but it's sometimes still hard. Actually, we make not a promise, we kind of agree to my friends who also friend of uh, him, that we should think of him as kind of, yeah, we should think of him in a kind of, not in a good way, but we think of him when we're at the happiest moment. But tapi ya sometimes kita kan juga nggak bisa selalu happy ya, and we cannot lie to our own emotions gitu. Jadi ya, ya for whatever happens gitu ya. But I'm really happy. Dan saya belajar banget ya yang namanya takdir, dari kepergian dia. Ya takdir segala sesuatu tuh ya, memang kita sebagai manusia tuh benar-benar kita tuh lemah banget, kita nggak bisa lagi mengatur segala hal gitu ya. Dan juga ya spend your time wisely itu juga penting banget. Do what you really want to do, as long as for a good thing gitu ya, intinya. Dan juga dia berbuat baik gitu loh. Is a very good person. Ngerasa emang waktu tuh emang sangat singkat banget gitu loh, jadi kita harus gunain dengan baik gitu. I think that's what I learned from him. It's kind of and hopefully next year we'll be happier and stronger and wiser. Yeah, I hope, actually I want to be wiser. uh, but I think I already am. At least I mean, like I'm trying to be wiser, like in progress. Like I'm kind of not like fully wiser 100%, but kind of loading a bit, maybe more than 50%. Well, jadi orang dewasa tuh emang complicated. I think kayaknya that's all dulu deh, karena tiba-tiba jadi mellow. Tapi I'm okay, jadi pertama celebrate dulu yang hal-hal yang menyenangkan, tapi kemudian mengenang sahabat saya di dalam jurnal ini juga penting. Dan itu sih mungkin tomorrow, di tanggal 31 saya ada plan mau bikin mochi di rumah teman saya orang Jepang. Jadi I'm so excited. So she invite me, my husband, and also my other friends, and I'm looking forward to that. Karena bikin mochi itu adalah tradisi ya buat orang Jepang, dan kayaknya di akhir tahun juga jadi satu tradisi penting. Jadi I would love to experience this kind of Japanese culture and traditions, and I'm so happy that she invite me. Um, Iya, jadi bikin mochi besok, terus kita rencananya lanjut mau party di lab. Jadi sama teman-teman lab kita mau bakar-bakaran aja, bakar-bakaran ringan, makan-makan, main game, pokoknya all night long, nggak tahu sampai kapan. Tapi tanggal 1 Januari saya ada part time job jam 2 siang. Jadi karena emang saya udah rencanain tahun baru, bukan ya nggak buat apa namanya, nggak ada liburan, nggak ada apa, jadi ya udahlah, liburannya sama tamu, meski nggak berasa liburan tapi at least sedikit jalan-jalan, plus dibayar pula ya. Jadi saya bakal 4 hari pertama di 2024 saya gunakan untuk kerja. Jadi kerja untuk part time job, bukan kerja untuk riset. Tapi mudah-mudahan, tapi saya kadang suka overestimate, mudah-mudahan ada energi sedikit lah buat lanjut-lanjut ngetik-ngetik buat kerjain beresin paper kedua. Okay, I think that's all for this journal. I hope to see you next year. Please stay safe, especially for those who stay in a country, in a cold season country, yeah, like subtropical country. Stay warm. Buat yang di negara tropis, stay apapun itu. Kalau lagi panas, stay cool. Insya Allah, mudah-mudahan semoga Allah memberikan kita sehat dan kita bisa ketemu lagi di jurnal berikutnya di tahun 2024.
Oke, bye-bye. Oh ya, Happy New Year. Happy New Year everyone.